Terima kasih pemirsa, Anda masih di Anjus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Galuh Pandu pemirsa. Pemirsa, dua siswa SMA adu jotos di halaman sekolah disaksikan para siswa dan guru di Badung, Bali. Ya, dua siswa dipersilakan saling adu jotos karena enggan berdamai saat dipanggil guru BK. Perkelahian dua pelajar di halaman sekolah yang disaksikan para siswa dan guru di Badung, Bali viral di media sosial. Seluruh siswa berteriak riuh menyaksikan perkelahian dari lantai 2 dan 3 gedung sekolah. Guru BK sudah berupaya mendamaikan namun kedua siswa ngotot ingin tarung bebas. Perkelahian dipicu hal sepele saat bertemu di kantin sekolah. Pihak sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan Senator DPD RI melakukan mediasi menghadirkan orang tua siswa untuk menyelesaikan masalah ini. Kami harus selalunya berkomunikasi dan berkolaborasi. Yang pertama. Yang kedua, komitmen kami adalah selalu menyampaikan kepada seluruh warga hal-hal positif, cara penanganan anak itu secara bijak. Tidak lagi menggunakan kekerasan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Dinas Pendidikan apresiasi dan berterima kasih karena sudah menemukan jalan yang terbaik antara orang tua, siswa, dan guru kami yang ada di sekolah. Guru BK minta maaf karena mempersilahkan kedua siswa berkelahi. Pihak sekolah pun berharap hal ini tidak terulang lagi. Dari Badung, Bali, Bagus Alit Ainis melaporkan. Pemirsa, Edward Tanur, ayah dari Ronald Tanur, terpidana kasus penganiayaan hingga meninggal, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ya, kedatangan Edward selain diperiksa sebagai saksi, ia juga menjenguk istrinya yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Edward Tanur yang merupakan ayah dari terpidana perkara penganiayaan hingga korban meninggal dunia, Gregorius Ronald Tanur, mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk diperiksa sebagai saksi Selasa pagi. Sementara Kajati menyebut hingga saat ini pihaknya belum menemukan keterlibatan Edward Tanur dalam kasus suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang diketahui jika yang aktif dan terlibat dalam penyuapan 3 hakim adalah ibu dari Ronald Tanur, yakni Meriska Wijaya. Namun menurut kuasa hukum, kedatangan Edward Tanur ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menjenguk Meriska Wijaya, istrinya. Siap. Ini tadi keluarga belum ada yang jenguk ya? Ini rencana keluarga hari ini mau jenguk ya? Hari ini mau jenguk ya? Ya. Berarti minta tolong dipastikan kesehatannya. Siap. Mungkin siap. Terima kasih teman-teman ya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Ibu Ronald Tanur Meriska Wijaya sebagai tersangka suap. Meriska diketahui memberi uang suap permulaan kepada hakim melalui pengacara anaknya, Lisa Rahmat, sebesar 3,5 miliar rupiah secara bertahap. Selain itu, Meriska bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara pembunuhan anaknya. Pemilihan majelis hakim dilakukan dengan bantuan mantan pegawai Mahkamah Agung Zarof Richard. Kejaksaan Agung menyebut Ibu Ronald Tanur dibantu maklar kasus Zarof Richard untuk bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur sejumlah 1,5 miliar. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah 2 miliar, sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah. Setelahnya, Kejaksaan menetapkan maklar kasus Zarof Richard sebagai tersangka yang berperan sebagai perantara suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Gregorius Ronald Tanur menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung.
Tiga penyidik Kejaksaan Agung yang memeriksa Ronald Tanur tiba di Rutan Medaeng, Surabaya, Jawa Timur. Pemeriksaan Ronald Tanur terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. Proses pemeriksaan Ronald Tanur oleh 3 penyidik Kejaksaan Agung digelar di Aula Gedung Teknis. Pemeriksaan berjalan lancar dengan hasil pemeriksaan bahwa Ronald Tanur dinyatakan sehat dan siap menjalani sidang. Warga kami, Ronald Tanur, ya, bahwa dilakukan pemeriksaan dimulai pada pukul 10.30 pagi yang tadinya direncanakan jam 9:30 karena ada menunggu beberapa dokumen lengkap, jadi dilaksanakan jam 10.30. Dilakukan oleh 3 orang rekan kita penyidik dari Kejaksaan Agung. Kegiatan berjalan baik, lancar, dilaksanakan di Aula Gedung Teknis Rutan Kelas 1 Surabaya. Dilakukan pengawalan oleh petugas kita 1 orang dari Pak Gorji Kasiyanta Rutan. Dengan hasil pemeriksaannya secara medis juga kesehatan Ronald Tanur baik, jadi dia bisa memberikan keterangan sebagai saksi. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah mengirimkan surat ke Rutan Medaeng untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan terhadap Ronald Tanur sebagai saksi atas kasus suap. Sementara 3 hakim yang menerima gratifikasi diperiksa penyidik Kejaksaan Agung di Jakarta. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan lanjutan kepada 3 oknum hakim dalam kasus suap perkara Ronald Tanur. Ya, pemeriksaan juga dilakukan kepada Zarof Rikar yang diduga berperan sebagai maklar kasus. Bahwa dapat kami sampaikan pada hari ini, hari Rabu, ya, tanggal 7 November 2024, ya, sejak tadi pagi menjelang siang, ya. Benar bahwa penyidik pada jajaran Jampitsus melakukan pemeriksaan lanjutan sebagai saksi terhadap 3 oknum hakim, ya, yang juga sudah berstatus sebagai tersangka, dan juga terhadap ZR, ya, yang juga statusnya sudah menjadi tersangka. Tentu pemeriksaan ini dilakukan dalam kapasitas yang bersangkutan, yang 4 orang ini sebagai saksi dalam rangka untuk mencari bukti-bukti, mencari bukti berupa keterangan dari yang bersangkutan sejauh mana pengetahuannya terhadap perkara ini, ya. Kalau kita melihat terkait dengan ketiga hakim ini dan ZR, tentu kita tahu bahwa ZR. Fakta baru terungkap terkait keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus situs judi online. Salah satu tersangka berinisial AK ditemukan tidak lolos seleksi penerimaan ASN di Kemenkomdigi, namun ia tetap bekerja di kementerian tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah menangkap 16 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Polisi menemukan fakta baru, yaitu salah satu tersangka sekaligus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital berinisial AK. Ternyata tidak lulus seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara di Kementerian Komunikasi dan Digital. Meski AK tidak lulus seleksi, ia tetap dipekerjakan di Kementerian Komunikasi dan Digital. Tak hanya itu, tersangka AK juga diberikan kewenangan untuk memblokir situs judi online yang akhirnya ia salah gunakan. Dan hasilnya terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lulus. Namun faktanya tersangka AK kemudian dipekerjakan
dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online dan artinya bahwa tersangka AK ini betul-betul memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang begini kami sampaikan bahwa kami masih melakukan pendalaman secara intensif untuk menjawab mengapa tersangka AK yang tidak lulus seleksi namun tetap dapat bekerja di Kementerian Komunikasi dan Digital. Sebelumnya polisi menggeledah 2 lokasi yang disebut-sebut sebagai kantor satelit judi online. Di antaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak tanggung-tanggung, keuntungan yang didapat dari praktek tersebut senilai 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mencurahkan kegundahannya terkait kasus judi online di depan anggota Komisi 3 DPR RI. Belasan oknum PNS di lingkungan Komdigi yang ditangkap oleh pihak kepolisian menjadi pil pahit untuk kementerian. Ini pil pahit, jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40-50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama, satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri, bahwa Kemkomdigi akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdigi untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum dalam hal untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan. Jadi di dalam itu APH kalau datang selalu didampingi Pak Irjen ya dengan Dijen Aptika dan tim. Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi. Artinya Pak Ketua Fraksi PKS sudah hadir. Dari nama-nama yang sebetulnya ditahan oleh polisi, kami kan sebetulnya tidak tahu persis namanya, karena yang hanya nama singkatan yang mengetahui sebetulnya dari kepolisian. Namun yang sudah terverifikasi sudah pasti, misalnya Pak namanya AB, tapi ada yang nama belakangnya juga sama, jadi kami harus verifikasi dulu. Sehingga untuk saat ini masih 11, namun demikian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan dilakukan bertambah. Pak Ketua yang terhormat, kalau sudah 7 hari dan surat penahanan sudah keluar secara resmi, maka kami baru dapat melakukan pemberhentian sementara dari PNS. Sementara itu mantan Menkominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi meski tidak berkomentar banyak terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Kemkomdigi, namun dirinya mengaku mendukung penuh pemberantasan judi online. Bagaimana Pak? Kan Bapak Presiden mau ke luar negeri? Ya, pokoknya saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Ya, selalu kita warga negara. Udah nanti dulu. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengikuti rapat dengar pendapat perdana dengan Komisi 3 DPR periode 2024 hingga 2029.
Dalam rapat itu, PPATK menganalisis perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 yang mencapai 13,2 triliun rupiah. Rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dengan Ketua PPATK berlangsung di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu pagi. Ketua PPATK Ivan Yustia Vandana menekankan komitmen lembaganya dalam menumpas judi online. Setidaknya sebanyak 10 laporan hasil analisis PPATK dengan total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat bawah dimulai dengan nominal Rp10.000. Sementara berdasarkan data peningkatan perputaran transaksi judi online yang kian masif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 perputaran transaksi judi online mencapai 57,91 triliun rupiah, kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 104,42 triliun rupiah. Perputaran transaksi pada 2023 juga melonjak menjadi 327,05 triliun rupiah. Sedangkan pada semester pertama 2024 sudah mencapai 174,56 triliun rupiah. Transaksi judi online di tahun 2024 semester 1 sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari 1 tahun penuh di tahun 2022. Ini artinya kecenderungan perputaran transaksi judi online terus meningkat hingga 237,48% untuk semester 1 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menyambut kedatangan Perdana Menteri Singapura di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu pagi. Dalam pertemuan ini, kedua kepala negara membahas kerjasama bilateral terkait pertahanan, hukum, perdagangan, investasi, ketahanan pangan, dan energi hingga sumber daya manusia. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Kedatangan Perdana Menteri Wong diiringi dengan upacara penyambutan kenegaraan dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo. Kedua pemimpin negara membahas kerjasama bilateral terkait pertahanan, hukum, perdagangan, investasi, ketahanan pangan, dan energi hingga sumber daya manusia. Kunjungan Perdana Menteri Wong adalah kunjungan resmi dari pemimpin negara pertama sejak Prabowo dilantik sebagai presiden. Selamat datang kembali di Jakarta. Ini adalah keempat kali saya berjumpa dengan Perdana Menteri Lawrence Wong. Kedua kepala negara juga membahas terkait isu regional di Asia Tenggara termasuk konflik di Myanmar dan perdamaian di Timur Tengah. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar pertemuan kenegaraan dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Hutan Kota Pelataran Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan dilakukan usai Perdana Menteri Singapura bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto ini membahas sejumlah hal seperti hilirisasi di mana diharapkan pemerintahan Singapura dapat mendukung kebijakan hilirisasi tersebut. Usai pertemuan kurang lebih 1 jam, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka langsung meninggalkan lokasi pertemuan menuju Istana Negara untuk menghadiri rapat paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto dan para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Kesempatan tersebut, Bapak Wakil Presiden tentunya sudah tidak asing lagi dengan Singapura karena memang beliau pernah tinggal di sana, jadi mengawali pembahasan, beliau juga cerita pada saat beliau di sana. Isu yang menjadi perhatian yang diangkat oleh Bapak Presiden terutama terkait dengan hilirisasi. Beliau tekankan betapa pentingnya hilirisasi itu bagi Indonesia dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Indonesia, dan harapkan agar Singapura dapat mendukung proses dan kebijakan
Selain bertemu dengan Presiden dan Wakil Presiden, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong juga bertemu dengan Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin di Komplek Parlemen Nusantara 3 Jakarta. Pertemuan sepakati kerjasama dalam berbagai bidang, terutama dalam pertahanan hingga serukan kemerdekaan Palestina. Saya sampaikan bahwa kami ingin Palestina itu merdeka. Dan itu sudah dimention oleh Pak Prabowo pada saat pelantikan. Nah, kita tahu bahwa Singapura sangat dekat dengan Israel. Tolong yakinkan Israel. Tolong Bapak sebagai Perdana Menteri ya coba convey itu dengan teman-teman Israel bahwa sudah saatnya kita berikan kemerdekaan kepada Palestina karena terlalu banyak korban. Beliau sampaikan, iya setuju. Kami akan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Lido Lake Resort by MNC Hotel menggelar acara anniversary ke-6 dengan menggelar berbagai kegiatan menarik untuk masyarakat. Ya, perayaan ulang tahun yang dibuat kali ini cukup berbeda dari tahun ke tahun sebelumnya. Diawali dengan pemotongan kue dan pemberian rewards kepada karyawan dan tamu hotel Lido Lake Resort by MNC Hotel menggelar acara anniversary ke-6 di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City Bogor, Jawa Barat. Berbagai agenda menarik disuguhkan dari olahraga pound feet, mendatangkan para pelaku UMKM hingga sosialisasi kegiatan ramah lingkungan yang dihadiri 156 peserta dan masyarakat secara antusias. Kegiatan sosialisasi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, seperti pemanfaatan limbah plastik yang diubah menjadi karya seni, juga turut memeriahkan acara Hari Ulang Tahun Hotel Bintang 5 di bawah naungan MNC Land ini. Acaranya dikemas dengan sangat menarik sekali tentunya oleh mereka, oleh manajemen, sehingga pesertanya tuh antusias banget, cukup menarik. Terus buat Lido Lake Resort juga di ulang tahun yang ke-6, semoga kedepannya tambah sukses dan konsisten untuk bisa menjadi resort terbaik di Bogor. Kehadiran kita di Bogor ini bisa bermanfaat sehingga pada acara ini kita mengajak semuanya untuk semangat, melalui Found Fit, kemudian juga kita mengajak semua orang untuk ramah lingkungan, menjaga lingkungan melalui training environment sustainability, kemudian kita juga mengajak UMKM untuk turut serta mengikuti dan memeriahkan acara ulang tahun Lido ini yang ke-6. Diharapkan pada anniversary ke-6 Lido Lake Resort by MNC Hotel bisa terus tumbuh menjadi resort terbaik di kawasan Bogor dan selalu konsisten memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Anggita Maura, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima penghargaan Bumandala Award 2024 di Jakarta. Penghargaan yang diterima kali ini yaitu untuk kategori Provinsi Bumandala Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima penghargaan pada Bumandala Award 2024 di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Informasi Geospasial kepada PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik untuk kategori Provinsi Bumandala Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial. Ini penghargaan untuk daerah-daerah yang bisa membangun infrastruktur berbasis geospasial. Nah, Kalimantan Timur sejak 2016 pernah mendapatkan peringkat pertama, tapi setelah itu peringkat 3 terus ya, sampai kemarin tahun 2022. Ya, dan alhamdulillah tahun 2003 kita mendapatkan peringkat 2. Ya, ini naik dari tahun kemarin dan tentunya kita bahagia dan senang karena kinerja ini menunjukkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan data geospasial sebagai basis untuk pembuatan kebijakan-kebijakan di daerah. Dengan prestasi ini, Pemprov Kaltim optimis bisa meraih peringkat yang lebih baik untuk Bumandala Awards mendatang. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Dede Rudi, iNews melaporkan.